Clara Estefania Putri, NPM 193100028 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto ini penyakit autoimun yang menghancurkan sel-sel tiroid oleh sel dan proses kekebalan yang dimediasi oleh antibodi. Terus ada etiologinya. Etiologinya atau penyebabnya ini sebenarnya sangat kurang dipahami karena kebanyakan pasien mengembangkan antibodi terhadap berbagai antigen tiroid. Yang paling umum adalah anti-tiroid peroksidase atau anti-TPO. Terus kita ke epidemiologinya. Setelah 6 tahun, Hashimoto adalah penyebab paling umum dari hipertiroidisme di Amerika Serikat dan di daerah di mana asupan yodium memadai. Data ini menunjukkan 79% kecenderungan disebabkan faktor genetik, mengalokasikan 21% untuk pengaruh hormon lingkungan dan seks. Kemudian patofisiologinya. Perkembangan penyakit Hashimoto dianggap berasal dari autoimun dengan infiltrasi limfosit dan fibrosis sebagai ciri khas. Diagnosis saat ini didasarkan pada gejala klinis yang berkolerasi dengan hasil laboratorium peningkatan TSH dengan kadar tiroksin normal ke rendah. Kemudian kita lanjut ke diagnosisnya. Diagnosisnya ini yang pertama ada anamnesis. Itu biasanya menunjukkan gejala meliputi kelelahan, kelesuan, sering mengantuk, wajahnya membengkak, terus nyeri otot. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini didapatkan pupifer dan edema periorbital, kulit dingin, kasar dan kering, edema perifer pada tangan dan kaki. Terus yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Itu biasanya pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan histologi, dan juga USG. Kemudian ada penata laksanaannya, yaitu terapi pengganti dan hormon tiroid, atau bisa juga dilakukan dengan pembedahan atau perubahan gaya hidup seperti pola sehat gitu. Terus ada ciri makroskopiknya. Nah, cirinya itu yaitu kelenjar membesar uniform, berkapsul letak, berpetus tegas dengan jaringan sekitarnya pada potongan tempat berwarna kuning. Untuk mikroskopisnya ini tampak parenkim kelenjar tiroid diinfiltrasi oleh sel radang mononuklear secara luas terdiri dari sel limfosit, sel plasma. Sekian pembahasan tiroiditis Hashimoto. Ya, selanjutnya karsinoma papiler. Karsinoma papiler ini kelainan terbanyak dari keganasan tiroid. Penyakit ini cenderung berjalan dengan lambat, padahal tata laksana awal merupakan salah satu penentu prognosis. Pemeriksaan fungsi tiroid dan USG paling penting. Kemudian kita lanjut ke epidemiologinya. Kanker tiroid di Amerika didiagnosis pada 28.000 orang setiap tahunnya dan merupakan 0,5% dari seluruh penyakit keganasan. Insiden kanker tiroid sampai saat ini di Indonesia belum ada angka pasti. Terus kita lanjut ke faktor risiko dan etiologinya. Biasanya wanita ini mempunyai risiko lebih tinggi 3 kali dibandingkan laki-laki untuk terkena kanker tiroid. Berdiferensiasi dan 2 kali lebih tinggi untuk terkena kanker tiroid anaplastik. Rata usia saat diagnosisnya ini 47 tahun dengan angka tertinggi pada wanita umur 45 sampai 49 tahun. Sedangkan laki-laki itu 65 sampai 69 tahun. Terus kita lanjut ke diagnosisnya. Yang pertama itu anamnesis. Nah, gambaran khas tumor adalah nodul tiroid atau pembesaran kelenjar leher. Terus ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tumor ini meliputi pemeriksaan kelenjar tiroid, palpasi leher sisi lateral untuk menilai limfadenopati. Terus ada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan fisik, jika ditemukan nodul tiroid berdiameter lebih besar dari 1 sampai 1,5 cm, kadar TSH juga perlu diperiksa. Jika kadar TSH di bawah normal, scanning tiroid dapat dilakukan untuk menilai nodul hot atau cold. Terus kita lanjut ke pengobatannya, itu
Terapinya itu bertujuan untuk mengangkat tumor primer, meminimalisir pengobatan dan morbiditas, menentukan stadium yang tepat, mengurangi resiko rekurensi dan metastasi. Kemudian ciri mikroskopiknya itu pemeriksaan mikroskopik sediaan patogen jaringan tiroid yang mengandung mazda tumor terdiri dari proliferasi sel epitel, folikel, tiroid ganas. Terus ada makroskopiknya itu diterima 5 potongan jaringan. Jaringan satu berupa jaringan tiroid terdiri 2 dan 1 isthmus. Nah, yang terakhir ada karsinoma folikular. Karsinoma folikular ini meliputi sekitar 10-20% keganasan tiroid dan biasa ditemukan pada usia dewasa pertengahan atau di atas 40 tahun. Etiologi penyebabnya ini biasanya dari paparan sinar radiasi, merupakan salah satu faktor penyebabnya. Terus ada gejala klinisnya. Gejala klinisnya ini berupa pemberian kelenjar tiroid berupa nodul padat, terus suara parau karena perluasan tumor pada jaringan atau tekanan terhadap resus laryngeus recurrens. Terus saat menelan itu terasa sakit atau disfagra karena tumor. Kemudian ada invasi lokal. Invasi lokalnya yaitu tumor dapat tumbuh secara langsung melalui kapsul tiroid untuk menginvasi struktur di sekitarnya. Kemudian ada metastase. Berbeda dengan penyebaran kanker tiroid papiler, metastase dari kanker tiroid ini ke kelenjar limfonodi cervicalis jarang terjadi. Terus ada prognosisnya. Bentuk yang paling umumnya ini dibedakan menjadi papiler dan folikular, memiliki tingkat yang sangat tinggi, mengalami kelangsungan hidup jangka panjang, terutama ketika didiagnosis lebih awal. Terus pengobatan itu bisa terapi pengobatan, terus terapi hormon atau kemoterapi. Ciri makrosnya itu nodul tinggal berbatas tegas dan infiltrasi luas lesi yang lebih besar, dapat menembus kapsul dan dapat menginfiltrasi lelah dalam sampai ke struktur sekitarnya. Untuk ciri mikrosnya itu terdiri dari sel-sel yang umumnya uniterol, membentuk folikel kecil berisi koloid menyerupai tiroid normal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.